Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Tetap semangat ya, walaupun besok hari Minggu libur, tapi hari ini harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Ibu cek dulu kehadirannya. Naila ada, Naila? Hadir, Bu. Al-Fadil ada? Hadir, Bu. Oke. Ya, ini kelihatannya berangkat semua ya. Nanti tolong isi daftar hadir di link yang sudah Ibu kirimkan di kolom chat ya. Nanti diisi. Tadi ada beberapa yang izin karena keluar kota dan juga karena sakit. Kita doakan semoga yang sakit diberi kesehatan ya, diberi kesembuhan. Amin. Oke. Anak-anak kita akan belajar bersama mengenai konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Al-Fadil silahkan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi kali ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Al-Fadil yang sudah memimpin doa. Tujuan kita berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Oke, untuk meningkatkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Materi pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian sejarah. Ada yang masih ingat tentang pengertian sejarah? Ya. Izin menjawab, Bu. Oke, Nela, silahkan. Sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa yang telah terjadi. Nah, itu ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Selanjutnya ini ada gambar apa ya? Pembukaan Asian Games. Pembukaan Asian Games. Bagaimana kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa bantu jawab, Bu Isti? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Naila. Kaitannya adalah pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika melakukan serangan bom atom di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Hal itu menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan pun terjadi akibat menyerahnya Jepang ini. Kemudian digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oke, bagus sekali. Jempolnya mana untuk Naila yang lain? Oke, bagus ya. Iya, ini kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu tadi ya. Kronologi itu, apa itu? Kronologi adalah? Urutan kejadian. Kronologi adalah urutan waktu dari mulai awal hingga akhir peristiwa. Iya, betul Meriska. Jadi kronologi adalah urutan dari awal sampai akhir sebuah peristiwa atau kejadian ya. Ya, itu namanya kronologi. Nah, sekarang ini ada gambar, 4 gambar nih. 1, 2, 3, 4. Coba sebutkan ini gambar apa? Karawang ya, di Karawang, Jawa Barat ya. Oke, silahkan dari 4 gambar tersebut urutkan secara kronologi, urutan waktu terjadinya. Yang mana dulu nih? Gambar nomor berapa?
2. Nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2. Ya, nomor 2 dulu, tanggal 1 Maret ya, 1945. Lalu nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3, tanggal berapa? Kedalat? Tanggal 12 Agustus. Ya, 12 Agustus. Lalu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Lalu terakhir nomor 1. 1, betul ya, nomor 1 ya. Tanggal 17 Agustus 1945. Oke ya. Nah, itu kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagi ya tadi ya di WA ya, di WA grup ya. Sudah, Bu. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 menjelaskan tentang konsep berpikir diakronik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 3 dan 4, konsep berpikir sinkronik dalam tema perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998. Oke, sekarang kalian buka LKPD-nya. Ya, kalian kerjakan secara kelompok di edukologi. Ya, setelah itu nanti Ibu kasih waktu setelah kalian mengerjakan. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan permasalahan yang sudah Ibu sampaikan. Sudah, Bu. Oke, jika sudah siap, silakan perwakilan kelompok untuk menjelaskan tentang tema yang pertama, berpikir diakronis dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan. Silakan. Izin mempresentasikan hasil kelompok kami, Bu. Boleh, silakan. Saya Naila mewakili kelompok 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan konsep berpikir diakronis pada peristiwa pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Untuk kronologi sebelum pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, dan dibentuk PPKI. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Dan saya, Bu. Ya, Neisha ya? Iya, Bu. Oke, Neisha Salsabila, silahkan. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini merupakan puncak dari akumulasi krisis ekonomi dan kemelut politik yang terjadi kala itu. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar pada 8 Juli 1997 menjadi awal mula terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, jutaan orang di PHK, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar dihentikan. Rupiah tercatat melorot terhadap dolar sampai 11.500 rupiah. Krisis ekonomi kemudian menular menjadi kemelut politik sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memicu rangkaian unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. baik, izin bertanya, Bu, kepada Ya, silakan. kelompok 3 dan 4 mengenai konsep berpikir sinkronik. Ya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah karena saya menjelaskan konsep berpikir diakronik ya, jadi yang saya tahu adalah konsep berpikir diakronik itu menjelaskan tidak hanya peristiwa yang terjadi yang sedang ditanyakan, tetapi
menjelaskan peristiwa yang sebelumnya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah konsep berpikir sinkronik ini sedemikian rupa atau memang dia hanya menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu saja? Izin menjawab, Bu. Ya. Konsep berpikir sinkronik itu hanya menganalisis di waktu tertentu saja. Izin menjawab. Ya. Kesimpulan yang saya dapat ketika pada pelajaran hari ini adalah bahwa ketika kita mempelajari sebuah peristiwa atau sejarah, kita bisa mempelajari dari berbagai konsep pikiran. Seperti yang saya sudah pelajari, seperti konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik, yang merupakan konsep berpikir yang berbeda. Dan juga ketika kita sedang mempelajari sejarah atau peristiwa, kita juga harus memperhatikan waktu, tempat, sehingga tidak terjadi kesalahan ketika kita menceritakan kembali ataupun ketika kita menceritakan kembali dan juga ketika kita menafsirkan atau sebagainya, sehingga tidak terjadi tidak terjadi anakronisme atau kesalahan seperti tokoh ataupun waktu kejadiannya. Oke, terima kasih. Oke, Naila, bagus. Kasih jempol buat Naila. Bagus ya. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita belajar mengenai dua konsep berpikir sejarah, yaitu sinkronik dan juga diakronik. Kalau sinkronik itu meluas dalam ruang tetapi menyempit dalam waktu. Jadi waktunya itu terbatas, ya hanya waktu tersebut saja. Tetapi lebih detail membahasnya. Ya, secara detail. Contohnya tadi perekonomian bangsa Indonesia tahun 1998. Tahun 2018 dibahas nggak? Nggak usah dibahas karena ini hanya membahas tentang perekonomian di tahun 1998. Itu sinkronik ya. Nah, berbeda dengan konsep berpikir diakronik. Kalau diakronik memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Ruangnya terbatas, hanya proklamasi kemerdekaan saja yang dibahas tetapi memanjang dalam waktu. Peristiwa sebelumnya kita bahas juga, peristiwa sesudahnya kita juga bahas untuk menyatukan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang utuh, ya. Itu jadi harus kronologi juga harus mengurut waktunya dari awal sampai dengan akhir kejadian. Bagus, terima kasih. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Kemudian ini ada soal latihan yang sudah Ibu share di aplikasi Edulogi. Kalian bisa mengerjakan soal latihan ini untuk mengukur tingkat penyerapan materi yang sudah kita bahas di pagi hari ini, ya. Gitu ya, jangan lupa materi minggu depan kita akan belajar mengenai perkembangan dan keberlanjutan. Jangan lupa dibaca di buku atau di modul yang sudah Ibu bagi, dibaca, dipelajari. Ada pertanyaan kali ini, anak-anak? Sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, sekarang bagaimana